Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdi Rahman, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Program Merdeka Belajar yang menjadi kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuntut ataupun mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai macam sub bidang keilmuan yang beragam, yang nantinya berguna untuk mahasiswa dalam terjun ke ranah dunia kerja. Terus yang kedua terkait kampus merdeka, yang dimana tujuan dari kampus merdeka ini memberikan keleluasaan bagi para mahasiswa belajar di luar lingkungan kampus, yang nantinya berguna untuk mahasiswa mencari pengalaman-pengalaman baru, mencari pengalaman-pengalaman yang beragam di dalam lingkungan kampus, di luar lingkungan kampus, yang nantinya ini sangat menjadi faktor yang baik karena mahasiswa yang dibekali oleh keilmuan yang beragam, pengalaman yang beragam, nanti di dalam terjun di dalam dunia kerja sudah mampu ataupun sudah siap untuk melangkah ke dalam tatanan dunia kerja. Di dalam kampus Merdeka ini ada 8 kebijakan pembelajaran yang ditawarkan. Yang pertama ada pertukaran pelajar, terus yang kedua ada magang atau praktek kerja, terus yang ketiga ada asisten mengajar di dalam satuan pendidikan, terus yang keempat ada penelitian, yang kelima ada proyek kemanusiaan, keenam ada wirausaha, terus yang ketujuh ada studi ataupun proyek independen, terus yang terakhir ada membangun desa ataupun KKN. Yang saya ikuti yaitu terkait poin terakhir, yaitu pembangunan desa ataupun KKN. Yang menjadi latar belakang saya bergabung di dalam relawan ini, tentunya saya melihat pendidikan di masa pandemi ini sangat menjadi urgensi ataupun sangat menjadi sebuah kepentingan di dalam masyarakat. Karena masyarakat tentunya membutuhkan pendidikan yang sangat intensif. Kebutuhan adik-adik di lingkungan sekitar adalah kebutuhan pendidikan, yang dimana mereka tidak mendapatkan pendidikan secara maksimal di dalam lingkungan sekolah, karena sekolah hanya memberikan kebijakan bahwa di dalam sekolah baik TK, SD maupun di tingkatan MTS, SMP, SMA maupun madrasah aliyah memberikan kebijakan sekolah via daring ataupun online, yang dirasa sangat tidak efektif. Nah, tentunya dengan program yang saya ikuti ini berangkat dari keresahan saya, di mana untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang baik pendidikan, perekonomian maupun yang lainnya dipenuhi. Tentunya yang saat ini adalah di bidang pendidikan yang saya rasa menjadi sangat penting. Nah, sasaran program belajar saya yaitu adik-adik di lingkungan sekitar warga Bukit Beringin Barat, Blok B, Wonosari, Kecamatan Ngalian. Yang dimana di situ sasarannya yaitu adik-adik TPI, SMP maupun SMA. Yang dimana di situ sangat memang membutuhkan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah. Namun pemerintah juga tidak mau mengambil resiko bahwasanya di masa pandemi ini tentunya program belajar di rumah adalah program yang sangat efektif untuk menunjang kebutuhan pendidikan di masa pandemi ini. Materi yang saya berikan kepada para adik-adik tentunya saya menyesuaikan apa yang menjadi permasalahan dari adik-adik. Mungkin pelajaran-pelajaran yang kurang dimengerti adik-adik ketika belajar via daring bisa dipelajari ketika saya mulai mengajarkan adik-adik belajar di rumah. Metode yang saya berikan ataupun metode yang saya ajarkan kepada adik-adik di sekitar saya yaitu menggunakan metode pembelajaran seperti biasa. Jadi menggunakan metode ceramah ataupun menggunakan metode diskusi. Karena untuk adik-adik TPI tentunya memberikan metode ceramah. Dan tentunya kalau memberikan pembelajaran kepada adik-adik di tingkatan SMP maupun SMA tentunya menggunakan model diskusi, yang nantinya kita membaca buku bersama,
terus kita diskusikan bersama apa yang menjadi pertanyaan dari setiap otak-otak yang di situ. Terus materi selanjutnya yang saya ajarkan yaitu materi terkait pentingnya belajar mengaji. Nah, dimana adik-adik yang masuk dalam Taman Pendidikan Al-Quran ataupun TPQ itu mampu mengaji dengan tajwid ataupun dengan makhraj yang benar. Nah, dimana itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari adik-adik dan juga orang tua yang menitipkan adik-adiknya, anak-anaknya untuk belajar di dalam Taman Pendidikan Al-Quran di situ. Memang dari awal kondisinya memang sangat sulit ketika pas waktu awal-awal mengajak adik-adik untuk belajar dari rumah, memang sangat sulit karena antusias dari adik-adik untuk belajar dari rumah memang kurang. Nah, tentunya ini menjadi PR saya, bagaimana menciptakan atmosfer baru pembelajaran dari rumah yang menarik bagi adik-adik yang menjadi sasaran ataupun menjadi target pembelajaran saya. Saya mencoba untuk memberikan inovasi-inovasi baru yang membuat adik-adik tertarik, mungkin dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sangat-sangat ringan dan tidak terlalu mengikat. Tentunya itu sangat bagus untuk menunjang pembelajaran secara efektif bagi para adik-adik. Terus terkait seiring berjalannya waktu dari step awal memang sangat sulit, terus step kedua, step ketiga itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi mulai dari pertengahan prosesi pembelajaran itu sudah mulai menyaman ketika mampu dalam proses pembelajarannya itu sudah mulai nyaman karena di situ sudah menemukan chemistry. Jadi adaptasi yang saya berikan dan juga adaptasi yang mampu dicerna oleh adik-adik itu sudah sangat baik di saat sesi pertengahan menjelang akhir. Nah, di dalam akhir di pasca pembelajaran di rumah ini malah adik-adik sangat antusias bagaimana nantinya program mengajar selanjutnya. Jadi adik-adik semakin antusias untuk belajar besoknya lagi. Nantinya sudah sangat antusias karena kedekatan antara saya dan juga adik-adik sudah terjalin dengan sangat bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait program mengajar di rumah ini yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya sangat bagus dan juga sangat mendukung terkait program ini, yang dimana pendidikan di masa pandemi ini memang menjadi urgensi ataupun menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, yang dimana di dalam kondisi sulit ini tentunya kita harus dituntut untuk maksimal. Namun dengan keadaan yang sulit ini kita bersama-sama pemerintah untuk melawan kebodohan. Dengan apa? Dengan belajar dari rumah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.